Kalau nah belum lagi bagaimana tentang pewaris-pewaris Nabi kan gitu. Jika pewarisnya nggak berjenggot tuh gimana? Gitu. Masa yang nggak berjenggot diwarisi? Emang begitu patokannya? Kan enggak. Gitu. Jadi yang utama itu bukan jasmaninya guys. Seluruh keterangan jasmani dari dalil-dalil itu aslinya dimulai dari alam maha qadim, dari Tuhan, dari Allah itu sendiri. Turun ke alam qadim, kemudian turun lagi ke alam dunia. Seperti itu guys. Alam tidak ada awal, tidak ada akhir ya. Turun ke alam terbatas. Ya wajib berubah di alam terbatas itu. Apakah semua nabi misalkan berjenggot? Nah kan gitu. Jadi maksudnya guys, nggak menekankan di jasmaninya loh guys. Gitu. Justru yang terjebak-terjebak di pemahaman-pemahaman oh, seputar agama jadi downgrade hanya syariat saja. Nah, ini sepertinya yang menyebabkan jika sistem langit rusak, maka seluruh sistem yang ada di dunia itu ikut rusak. Sistem langit itu apa sih? Agama samawi. Nah, jika agamanya rusak hanya pada tahap casingnya saja, itu imbasnya bukan di agamanya aja guys, tapi kemana-mana. Penemuan teori yang terbaru, fisika quantum entanglement terbaru itu, walaupun belum 100% ditemukan, tapi sudah valid. Ada hubungannya itu, keterikatan. Ah, seperti itu guys. Apabila orang melaksanakan agama tapi tidak terhubung dengan langit, hanya jasmaninya saja, terlebih ya di zamannya aja Nabi Muhammad ini hanya sunnah. Sekarang Nabi Muhammadnya sudah wafat kan gitu. Ya ibarat fikih kan ada mujaddid, ya, kita pun menyesuaikan gitu. Jadi kesimpulannya bukan itu yang utama. Kok ada kelompok yang seolah-olah mewajibkan ini dan ini, kalau nggak ini dan nggak ini tuh seperti kurang dalam beragama, kurang nyunnah, kurang ikut Rasul rasanya. Oh begitu agama, downgrade itu namanya. Itu bahaya sekali sebenarnya guys. Seandainya kita tahu gitu. Ya gampangnya hukum fisika yang terbaru aja tuh. Fisika quantum entanglement. Rusak kita dalam beragama, maksudnya nggak ada ketersambungan dengan langit melalui kolbu. Jadi menjalankan agama hanya menggunakan daya serap otak kita yang terbatas, akal pikiran kita yang terbatas, penyimpanan otak kita yang terbatas. Semua yang keluar itu baharu, itu alam bawah sadar semua tuh guys. Makin downgrade lagi agama, makin downgrade lagi agama. Ya terbukti sekarang. Eh, Beberapa kali ya saya ucapkan ya,
Ya terbukti ya di dunia ini udah kesadaran bawah sadar. Maksudnya apa? Keadilan ya hanya slogan, pelayanan hanya slogan, apalagi pemerataan kesejahteraan, eh, pemerataan pendidikan dan lain-lain. Slogan semua, basa-basi semua, prakteknya jangankan nol, malah minus. Itu penyebabnya karena maraknya praktek beragama tapi nggak ada sambungan dengan Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu. Itu berbahaya, guys. Berbahaya itu, akhi. Ya, teruslah belajar, akhi, dengan pola belajar yang baru, akhi. Buka pintu hatinya, akhi. Ukti, ya. Jangan hanya terjebak di pengkotak-kotakan firkoh-firkoh. Aduh, bahaya, akhi. Imbasnya bukan cuma buat diri sendiri. Ya, seperti itu. Baik, nah, saya rasa cukup ya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata, dan juga mohon maaf apabila saya sengaja begini, uh, tidak bermaksud untuk menyakiti atau apa, tapi berusaha memberikan sudut pandang yang lengkap menyeluruh jasmani dan ruhani gitu. Baik, ini adalah tentang praktek dari Thariqah Naqsabandiyah Khalidiyah Al-Mahdiyah Nusantara. Terima kasih. Syukran kathiran. Ya, ya akhi, ya ukhti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.